Bismillah, teman-teman. Sebelumnya mau disclaimer dulu ya, kalau dalam pembahasan buku ini tuh kita belajar bahasa Inggris eh, sesuai ya runtutannya itu dengan apa yang diinginkan penulis gitu. Jadi emang apa yang udah disajikan di buku ini, memang pada dasarnya itu urutan yang akan kita bahas gitu sampai selesai insya Allah. Oke. Nah, pada bahasan pertama ini kita akan belajar ngulik tentang present continuous. Atau ini juga mungkin beberapa dari kalian udah familiar ya. Maksudnya kenapa sih diidentikan dengan undoing gitu. Biasanya nih para tutor-tutor, para guru waktu SD, waktu SMA atau di jenjang manapun, itu biasanya mengenalkan dengan cara kayak gini. Atau bisa kita lebih mudah mengenalnya bahwa undoing ini maksudnya konteksnya itu sedang dilakukan ya, atau dikerjakan juga bisa ya, kerjakan gitu, sesuatunya tuh lagi berjalan gitu. Nah, ini mungkin kita bisa lebih mudah memahaminya dari contoh yang ada di bawahnya. Ini ada cewek ini di gambar ini namanya Sarah. Nah, jadi fakta dari gambar itu nih, ini nih faktanya nih, bahwa Sarah itu lagi di mobilnya dia gitu. Dia lagi di jalan, lagi pengen kerja gitu ya. Nah, kemudian masukin nih konteks present continuous di dalam gambar ini. Maka dari itu jadilah kalimat ini. She's driving to work. Nah, maksudnya dia sedang mengendarai gitu, mengendarai mobil itu untuk bekerja. Dia lagi berkendara untuk bekerja. Nah, ini juga this means she's driving now at the time of speaking. The action is not finished. Jadi maksudnya tuh dia tuh lagi berkendara pada waktu saat pembicaranya itu, dan itu belum selesai ya konteksnya itu. Oke. Terus kemudian masuk pada pembahasan penggunaan ini nih, ISMR gitu. Nah, biasanya ini kan nyambung sama subjek ya. Kira-kira apa aja sih dari ISMR ini, subjeknya nih apa aja yang tepat gitu, yang harus kita gunakan. Nah, di sini kalian juga mungkin udah sering paham ya, sering mendengar ini, sering belajar gitu, bahwa M itu hanya untuk I aja ya. Kalau is, itu untuk he, she, it. Atau ini maksudnya tuh orangnya tuh ada satu gitu. Satu orang. Nah, kalau yang di bawahnya we, you, they, ini 2 sampai banyak orang gitu. Lebih dari 2 orang lah gampangnya. Nah, kemudian pada konteks undoing, maksudnya tuh in plus verb in-nya ini ya tinggal disesuaikan aja. Misalkan kalau I am berarti ya misalkan di sini nyambung ya, I'm driving, he's working gitu. Terus we are doing, oke gitu sih. Terus lanjut, nah di sini ada contoh ya, I'm doing something, maksudnya saya sedang mengerjakan sesuatu. Tahu ini nih, saya memulai mengerjakan itu, dan ini tuh belum selesai gitu loh, masih berprogres, atau saya sedang di tengah dari apa yang saya lakuin itu. Nah, maksudnya gitu ya. Dari yang ini juga nyambung ya, yaitu she's driving now at the time of speaking, the action is not finished. Oke, sama aja maksudnya ya. Terus contohnya yang pertama, please don't make so much noise. Tolong dong jangan berisik. I'm trying to work. Nah, maksudnya saya tuh lagi mencoba untuk bekerja gitu. Maksudnya lagi mengerjakan sesuatu gitu. Dari itu PR atau apa gitu. Jadi jangan berisik. Maksudnya kayak gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua, where's Mark?
Maksudnya where is Mark ya? Di mana sih Mark itu? Nah, dijawab he's having a shower. Nah, maksudnya dia itu lagi mandi gitu. Bukan ini ya, bukan dia itu punya shower gitu, bukan. Tapi dia lagi sedang mandi. Terus yang ketiga, let's go out now. Ayo pergi dong, ayo pergi sekarang. It's not raining anymore. Udah nggak hujan lagi nih. Kayak gitu ya. Terus yang keempat, how's your new job? Are you enjoying it? Bagaimana sih kerjaan baru kamu gitu? Terus kamu lagi menikmatinya kah? Maksudnya kan berarti pekerjaannya kan belum berakhir ya, masih di tengah proses gitu. Ini nih, kembali lagi pada konteks ini. Terus yang kelima, what's all that noise? What's going on? Or what's happening? Maksudnya itu suara berisik apa sih? Itu semua apa sih yang berisik itu? Apa yang lagi ada apa gitu maksudnya? What's going on? Ada apa sih? Apa yang lagi terjadi gitu? Apa yang sedang terjadi? Kayak gitu. Oke. Terus, nah di sini ada kalimat sometimes the action is not happening at the time of speaking. Nah maksudnya kan terkadang perilakunya itu tidak sedang terjadi ya pada waktu sedang berbicara gitu. Kita sedang berbicara, contohnya misalkan Steve is talking to a friend on the phone and he says, I'm reading a really good book at the moment. It's about a man too. Nah, jadi si Steve ini mengatakan aku sedang membaca, tapi dia itu tidak sedang membaca pada buku saat dia lagi berbicara gitu. Ya, a book at the time of speaking. Kan pas lagi ngomongnya tuh dia lagi nggak baca ya, tapi intinya sih lagi baca tapi belum selesai gitu. Kembali lagi ke sini, haven't finished it atau middle of doing it. Nah gitu. Dia mengartikan bahwa dia ini telah membaca buku tapi belum diselesaikan gitu. But has not finished yet. He's in the middle of reading it. Nah gitu. Contohnya nih, satu lagi, Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Tapi mungkin dia itu tidak sedang belajar Italian at the time of speaking gitu. Ya sama konteksnya kayak gini. Terus beberapa temanku sedang membangun rumahnya. Mereka berharap untuk menyelesaikan itu pada musim panas selanjutnya. Kurang lebih sama ya kayak gitu, kayak yang sebelumnya. Terus yang bagian C, you can use the present continuous with today or this week or this year, atau ya gitu ya, bebas kalian menggunakan konteks ini, today, this week, this year. Terus contohnya nih, yang pertama, you're working hard today. Yes, I have a lot to do. Ya, maksudnya tuh berarti artinya kan kamu sedang bekerja keras hari ini. Ya, karena aku punya banyak sesuatu yang harus aku kerjakan gitu. Nah, maksudnya konteks today ini ya bisa diterapkan gitu ya di present continuous. Oke. Yang kedua, the company I work for
sorry, the company I work for is not doing so well this year. Maksudnya perusahaan tempatku bekerja ini sedang tidak bagus gitu, sedang tidak bagus banget, ada penekanan so well ya pada tahun ini. Kembali ya bahwa ini bisa diterapkan di present continuous untuk periode waktu itu. Terus yang terakhir, kita menggunakan present continuous ketika kita berbicara tentang sebuah kesempatan yang belum selesai, yang telah dimulai yang telah dimulai untuk diselesaikan. Kita sering menggunakan kalimat kerja ini pada contohnya gitu, misalkan di bawah ini pada kasus kayak gini, in this way: getting, becoming, starting, beginning, changing, improving, increasing, rising, falling, growing. Contohnya yang pertama nih ya, is your English getting better? Maksudnya Englishmu tuh udah makin bagus kah? Nah kayak gitu. Jadi konteksnya masih sedang dikerjakan ya, belum selesai. Sedang proses atau berprogres ya. Berprogres juga mungkin bisa kali ya, Mas. Terus yang kedua, the population of the world is increasing very fast. Nah ini kan populasi di dunia ini lagi sedang meningkat cepat banget gitu. Maksudnya ini kan masih terus berjalan ya, terus berjalan. Maksudnya not finished yet, belum selesai gitu. Terus yang ketiga, at first I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. Awalnya aku tidak suka dengan pekerjaanku, tapi aku sedang memulai untuk menikmati itu sekarang. Oke. Nah gitu sih kurang lebih ya pada pembahasan bab pertama ini tentang present continuous. Nanti akan ada bahasan sendiri di video lain ya untuk exercise-nya gitu, pembahasan ini. Lalu ada satu halaman exercise-nya, jadi bahas di video selanjutnya. Oke, itu saja. Terima kasih dan semangat selalu.